Di video ini kita akan membahas sumber hukum acara perdata mulai dari pengertian dasarnya sampai bagaimana sumber-sumber itu dipakai dalam praktik hukum sehari-hari di Indonesia. Materi ini penting karena tanpa memahami sumber hukumnya, kita sulit membaca mengapa suatu sengketa diproses dengan cara tertentu dan dasar apa yang dipakai hakim saat memeriksa perkara. Setelah ini, kita akan masuk ke definisi sumber hukum formil, sumber hukum material, hubungan keduanya, lalu contoh penerapannya dalam sengketa perdata. Secara sederhana, hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur bagaimana sengketa perdata diselesaikan melalui mekanisme hukum. Yang diatur bukan isi haknya terlebih dahulu, melainkan jalan yang ditempuh sejak gugatan diajukan sampai putusan dijalankan. Kalau kita bicara pengertian umum, fokusnya adalah proses penyelesaian perkara perdata secara tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks formil, yang dibahas adalah tata cara, misalnya kewenangan pengadilan, penyusunan gugatan, pembuktian, sampai upaya hukum. Sementara itu, dalam konteks material, yang dilihat adalah hak dan kewajiban para pihak yang menjadi isi sengketanya. Jadi formil menjawab bagaimana perkara diproses, sedangkan material menjawab apa yang sebenarnya dipersoalkan dan hak siapa yang harus dilindungi. Sekarang kita masuk ke sumber hukum acara perdata formil, yaitu sumber yang menjadi dasar bagi tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Fungsinya sangat praktis. Sumber hukum formil memberi aturan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh para pihak dan aparat peradilan. Contoh yang paling sering disebut adalah undang-undang dan ketentuan prosedural yang berlaku dalam lingkungan peradilan. Dalam pembahasan hukum acara perdata di Indonesia, HIR dan RBG sering menjadi rujukan penting karena keduanya memuat aturan proses beracara. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah dan aturan pelaksana lain yang membantu menjabarkan prosedur secara lebih operasional. Jurisprudensi ikut berperan ketika putusan-putusan pengadilan memberi arah tentang bagaimana aturan prosedural dipahami dalam kasus nyata. Doktrin atau pendapat para sarjana juga sering dipakai untuk memperjelas tafsir, terutama ketika aturan tertulis belum menjawab persoalan secara rinci. Dalam praktik, semua sumber itu tidak dipakai sembarangan. Ada hierarki norma yang membantu kita melihat mana aturan yang lebih tinggi dan lebih mengikat. Itulah sebabnya pemahaman sumber hukum formil bukan sekadar hafalan daftar, tetapi kemampuan membaca prosedur secara sistematis dan sesuai urutan hukumnya. Mengapa sumber hukum formil sangat penting? Karena dari sanalah prosedur berperkara memperoleh bentuk yang jelas dan dapat diikuti semua pihak. Aturan prosedur membuat proses tidak berjalan atas dasar kebiasaan semata, tetapi atas dasar langkah yang sah dan terukur. Dari sini lahir kepastian hukum. Para pihak tahu kapan harus menggugat, bagaimana membuktikan, dan kemana harus menempuh upaya hukum. Sumber hukum formil juga membantu mewujudkan keadilan litigasi, karena setiap pihak diberi ruang yang sama untuk didengar dan membela kepentingannya. Bagi pencari keadilan, aturan yang jelas berarti akses ke pengadilan menjadi lebih terbuka, tidak bergantung pada tafsir yang berubah-ubah. Pada akhirnya, ketika prosedur dipatuhi secara konsisten, integritas sistem hukum ikut terjaga dan putusan lebih mudah diterima sebagai hasil proses yang adil. Jadi, sumber hukum formil bukan pelengkap administratif. Ia adalah fondasi agar penyelesaian sengketa berjalan tertib, adil, dan dapat dipercaya. Kalau sumber hukum formil mengatur jalannya perkara, sumber hukum material mengatur isi hubungan hukumnya. Disinilah kita menemukan dasar tentang hak, kewajiban, larangan, dan akibat hukum yang melekat pada para pihak. Fungsi utamanya adalah memberi ukuran tentang siapa berhak atas apa, siapa wajib melakukan apa, dan kapan suatu tuntutan dapat dibenarkan.
Dalam hukum perdata Indonesia, KUH Perdata sering dipandang sebagai salah satu sumber utama untuk melihat hubungan hak dan kewajiban keperdataan. Di samping itu, ada peraturan khusus yang mengatur bidang tertentu, misalnya perjanjian, jaminan, perusahaan, atau hubungan hukum lain yang lebih spesifik. Asas hukum umum juga penting, karena sering menjadi pegangan ketika aturan tertulis belum menjawab persoalan secara lengkap. Doktrin memberi bantuan dalam menafsirkan norma, sedangkan kebiasaan dapat menjadi rujukan sepanjang diakui dan relevan dengan hubungan hukum yang dipersoalkan. Dengan begitu, sumber hukum material menjadi landasan untuk menilai isi sengketa, bukan sekadar cara sengketa itu diproses. Sekarang kita hubungkan keduanya. Sumber hukum formil dan material tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja bersama dalam setiap sengketa perdata. Yang formil mengatur prosedur seperti bagaimana gugatan diajukan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana hakim memeriksa perkara. Yang material mengatur isi hak dan kewajiban, seperti apakah ada wan prestasi, apakah ada kerugian, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau hanya ada aturan material tanpa aturan formil, hak mungkin diakui tetapi sulit diperjuangkan secara tertib di pengadilan. Sebaliknya, kalau hanya ada aturan formil tanpa dasar material, proses bisa berjalan tetapi hakim tidak punya pijakan yang cukup untuk menilai isi sengketa. Karena itu, dalam penyelesaian sengketa perdata, formil memberi jalannya, sementara material memberi substansinya. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada sengketa dari sebuah perjanjian antara dua pihak. Pada tahap awal, sumber hukum material dipakai untuk melihat isi perjanjiannya, hak masing-masing pihak, dan apakah benar telah terjadi pelanggaran. Kalau para pihak masih bernegosiasi, dasar material tetap penting karena dari sanalah posisi tawar dan tuntutan mereka dibangun. Namun ketika sengketa dibawa ke pengadilan, sumber hukum formil mulai menentukan jalur proses yang harus diikuti. Mulai dari penyusunan gugatan, pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, sampai pembuktian, semuanya bergerak dalam kerangka hukum acara. Di persidangan, hakim tidak hanya melihat apakah prosedur sudah benar, tetapi juga apakah tuntutan penggugat memang didukung oleh dasar hukum material yang kuat. Dari contoh ini terlihat bahwa material membantu menjawab siapa yang benar secara substansi, sedangkan formil memastikan penilaiannya dilakukan melalui proses yang sah. Sampai di sini, kita bisa melihat perbedaan utamanya dengan lebih ringkas. Sumber hukum formil berfokus pada cara, tahapan, dan mekanisme penyelesaian sengketa di forum hukum. Sementara itu, sumber hukum material berfokus pada isi hubungan hukum, yaitu hak, kewajiban, dan akibat hukum para pihak. Kalau formil menjawab bagaimana, material menjawab apa dan siapa. Dalam praktik hukum, pemahaman keduanya membuat analisis perkara menjadi lebih tajam, karena kita tidak berhenti pada substansi atau prosedur saja. Bagi mahasiswa hukum, ini juga penting untuk membaca kasus, menyusun argumen, dan memahami logika putusan secara lebih utuh. Pada akhirnya, memahami sumber hukum acara perdata berarti memahami bagaimana hukum bekerja, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang nyata. Dengan membedakan sumber formil dan material, kita bisa melihat prosedur dan substansi sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam praktik hukum perdata. Itulah bekal penting bagi siapapun yang ingin mempelajari, menganalisis, atau menjalankan praktik hukum perdata secara lebih tepat dan profesional.